Halo semuanya, kalau lu mendefinisikan router masih kayak gini ya, nah ini jangan ya, udah nggak zaman dan ribet ya satu-satu kayak root get, terus misalnya gini deh, contoh get users gitu ya, lalu ada juga yang namanya root get, lalu ada juga misalnya get apa ya, get gini users gitu ya kan biasanya gini ya, user gini, lalu misalnya controllernya apa gitu. Ini sudah tidak zaman ya. Sebaiknya teman-teman pakai yang namanya API roots. Oke, gimana tuh cara kerjanya? Misal gini. API make controller gitu misalnya namanya adalah user controller yang namanya adalah R gitu ya. Kita coba enter, lalu kita coba lihat satu controller yang baru yang kita generate ada di dalam HTTP controller user controller. Nah, di sini ada index, create, store, show, edit, update gitu ya. Kita bisa aja bikin kayak begini ya. Misalnya root gitu ya, lalu get, lalu users gini, lalu user controller class index gini. Nah, ini bisa. Lalu ada gini ya kan. Habis itu yang kedua adalah get. Gini ada ID boleh kan. Lalu misalnya ada store gini. Kok store si post gitu ya. Ada juga yang namanya adalah put gitu ya. Kalau put berarti ada ID-nya di sini ya kan. Ada juga delete. Delete berarti perlu ID. Nah, bukan cuman itu, kita juga perlu namain di sini misalnya adalah name-nya adalah users index gitu ya. Coba ya kita cek di PHP artisan root list. Berapa root yang tergenerate ya sesuai dengan yang kita buat di sini. Ada users gitu ya, namanya ini. Nah, sebetulnya kita ada yang namanya API resource, teman-teman ya. Misalnya gini. Ini kita coba komen aja. Lalu root API resource gitu ya, resource lalu user controller class. Nah, gini. Coba kita lihat apa yang terjadi. Users gini. Kalau kita coba jalanin PHP artisan root list, nah sudah ada semua otomatis dibuatkan gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi buat manual satu-satu. Oh, saya cuma perlu ambil yang API aja bang. Karena kalau dilihat di sini ya, kayak edit, terus create gitu ya. Ini dua ini nggak perlu ada di dalam API. Contoh, tinggal kita pakai API resource gitu ya. Jadi di sini kalau PHP artisan root list kita cek lagi, di sini udah nggak ada yang edit dan juga create ya, karena memang halaman itu nggak perlu ada. Oh, gimana caranya? Saya tuh pengen nggak ada delete gitu ya. Kita bisa yang namanya exclude teman-teman ya, exclude, except, lalu destroy. Jadi destroy ini nggak ada. Kita lihat lagi. Nah, destroy udah nggak ada. Oh, gimana kalau misalnya saya pengen cuman getnya aja? Aneh sih, tapi coba deh. Kita pengen cuman indeksnya aja. Itu juga bisa. Jadi cuman indeks gitu ya. Nah, cuman indeksnya doang di si user atau indeks dan store gitu. Nah, bisa kayak begini. Mungkin itu aja tips Laravel kali ini. Nanti kita akan lanjut di hari yang kedua. Terima kasih.